Iki sinyalnya kan dren ngene iki ya Mis. Sinyale pancen laptop kurang kalah. Monggo foto bersama dulu Kak. Open kamera. Bersama siapa? Bersama kita yang ada di sini. Open kamera sih. Ya, ayo Kak Andi, Kak Erni. Absen sih. 1, 2. Ayo Kak Metal hilang. 1, 2. Saya kok batuk, Rok. 1, 2. Oke. Nah, saya Sampai aja ya kakak-kakak. Ya. Oh, nggih. Nggih siap Kak Tri. Monggo mungkin menyusul. Oke, mari kita mulai sebelumnya kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kakak-kakak yang telah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih kakak-kakak yang sudah hadir pada pagi hari ini. Mohon maaf kita memajukan jadwal yang harusnya besok pagi kita laksanakan di hari ini karena kita tahu sendiri besok jadwal kita padat sekali ya Kak. Mulai dari pagi sudah ada lari manunggal, kemudian dilanjut nanti ada yang bertugas di Kejurkap seperti itu Kak. Mungkin kakak-kakak yang lain juga ada yang jadi pendamping di Kejurkap maupun di lari manunggal. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Monggo Kak Yudi dipimpin berdoa terlebih dahulu. Monggo Kak Yudi. Baik, terima kasih. Marilah sebelum kegiatan pembelajaran yang difasilitatori oleh Kak Kusuma Dewi pada hari ini agar diberikan berkah ridho, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa di tempat dipersilahkan. Amin. Cukup, semoga kegiatan kita bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Kak Yudi yang sudah memimpin berdoa pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya izin share screen dulu ya kakak-kakak. Oke, sudah terlihat Kak? Sudah terlihat ya Kak? Oh ini judulnya kita hilang. Di pagi hari ini kita belajar tentang modul 1.5. Kemarin kakak-kakak apakah sudah ada yang mempelajari modul 1.5 Kak? Apakah sudah ada yang belajar modul 1.5? Sudah neng orang sudah neng orang anu Mbak. Kelas. Sekilas, ya. Terima kasih Kak Rani. Ya, yang sudah melaju ini yang sudah sampai ke refleksi kemarin 3 orang, Kak Lukman, Kak Metal, dan Kak Rani ini alhamdulillah sudah sampai refleksi. Nanti monggo yang lain-lainnya menyusul sambil kita belajar pada sesi pagi hari ini. Oke. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Pada pagi hari ini saya akan membacakan kesepakatan kelas kita bersama. Yang pertama kita harus menyalakan kamera atau on cam, kemudian mematikan mikrofon jika ada salah satu teman yang berbicara, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat,
klik raise hand sebelum bertanya, kemudian jika kakak-kakak ada gangguan teknis, itu adalah hal yang wajar. Kemudian pada sesi kita hari ini, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, peserta dapat memahami 3 karakter utama kurikulum Merdeka, serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Kemudian yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Oke, kita lanjutkan agenda di sesi ini. Nanti kita yang pertama mempelajari tentang backward design, kemudian yang kedua tentang pengembangan kurikulum PJOK, dan yang ketiga tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Oke, di aktivitas pertama ini tentang backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK, ini ada pertanyaan kakak-kakak. Menurut kakak-kakak itu kakak-kakak sudah ada di skala 1 sampai 10 itu kira-kira sudah ada di skala berapa, Kak? Tentang pemahaman kakak-kakak berkaitan dengan kurikulum PJOK. Semoga kakak-kakak tuliskan di kolom chat. Kakak-kakak sudah memahami tentang kurikulum PJOK itu 1 sampai 10 di angka berapa, Kak? Monggo dituliskan di kolom chat, Kak. 1 sampai 10 kira-kira di angka berapa, Kak, pemahaman tentang kurikulum PJOK? Monggo, Kak, belum ada yang mengetikkan angka berapa ini? Kak Yudi, Kak Lukman, Kak Rani, kira-kira sudah di angka berapa pemahamannya tentang kurikulum PJOK? Atau mungkin salah satu bisa menyampaikan, Kak Lukman? Kak Panji 3, oke. Kak Lukman di angka berapa? Kemudian Mohon maaf ya Kak, tak sambil ngurusi bocah jilid sebentar. siap, oke. Kak Panji 3. Alasannya kok baru 3, kenapa Kak Panji? Kak Panji? Rata-rata di angka 5 ya, Kak ya. Kakak-kakak apakah pernah mengikuti diklat tentang kurikulum Merdeka atau kurikulum PJOK, Kak? Apakah sudah ada yang pernah mengikuti? Belum pernah. Belum pernah ya, Kak ya. Oke. Memang saya sendiri juga merasakan untuk diklat tentang kurikulum PJOK atau kurikulum Merdeka ini lebih minim dibandingkan pas kita dulu di kurikulum K13 ya, Kak. Kalau dulu kita sering dipanggil, kemudian ada diklat tentang kurikulum tersebut. Kalau sekarang di kurikulum Merdeka ini kita benar-benar harus banyak belajar mandiri gitu ya, Kak ya. Jadi termasuk ini alhamdulillah kita difasilitasi di kegiatan PKG PJOK ini tentang pendalaman materi tentang kurikulum, terutama kurikulum PJOK, Kak. Oke, banyak yang masih di angka 5 gitu ya, Kak ya. Angka 3 Kak Panji, mungkin nanti kita setelah hari ini nanti bisa meningkat dari angka 5, semoga bisa meningkat ke angka 10 ya, Kak ya. Oke, kita lanjutkan, Kak. Nah ini, apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Silakan juga dituliskan di kolom chat, Kak. Apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Monggo dituliskan 2 menit, Kak. Tujuan pembelajaran PJOK di sekolah. Kak Rani sudah menjawab, ini menjadikan peserta didik sehat jasmani dan rohani. Oke. Monggo yang lain. Tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah itu apa?
Yang lainnya monggo Kak Kak Metal mungkin bisa menyampaikan tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah itu apa? Monggo Kak Metal, bisa disampaikan secara lisan. Kak Tri, mengembangkan keterampilan motorik, mengembangkan potensi anak, Kak Rani. Kak Metal menghilang napa nggih niki? Kak Andi, monggo Kak Andi bisa menyampaikan secara lisan Kak Andi. Oke, kita lanjutkan saja Kakak. Untuk tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah atau menurut capaian pembelajaran PJOK di kurikulum Merdeka tahun 2024 pendidikan jasmani, kesehatan dan olahraga atau yang disingkat PJOK itu tujuannya sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam mengembangkan dan menerapkan serta mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi, gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetisi, dan kreativitas. Kemudian yang kedua, itu membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Kemudian yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerjasama, dan inklusivitas. Kemudian yang keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Ya, jadi di sini itu pembelajaran PJOK di sekolah itu kita memiliki 4 item yang perlu dikembangkan ya Kak, yaitu ya ini sebagai pengembangan sehingga kita dapat menerapkan dan mengevaluasi keterampilan, konsep serta strategi gerak yang dimiliki oleh peserta didik kita dan mengembangkan ini nilai kepercayaan diri serta kompetensi dan kreativitas peserta didik. Kemudian yang kedua ini dapat memberi dukungan dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Jadi ketika kemarin pernah saya sampaikan bahwasanya kalau bisa pembelajaran PJOK itu tidak hanya dilaksanakan 1 kali seminggu yang ada di sekolah, tetapi nanti kita harapannya bisa menuntun anak untuk selalu bergaya hidup sehat melalui pembelajaran gerak atau olahraga yang bisa dilaksanakan peserta didik secara mandiri di rumah maupun di sekolah. Kemudian dapat membangun dan menerapkan keterampilan sosial emosional peserta didik. Ini kalau di dalam olahraga kita juga harus menerapkan nilai-nilai fair play, kerjasama, serta inklusivitas. Nah ini, inklusi ini memang selalu kita tekankan ya Kak ya. Jadi memang selalu ada harus memperhatikan terkait inklusivitas. Ini nanti kaitannya kita dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Apakah peserta didik kita itu ada yang inklusi sehingga kita harus melakukan penilaian atau merancang capaian pembelajaran kita itu disesuaikan dengan karakteristik peserta didik kita, apakah mereka normal atau inklusi seperti itu. Kemudian yang terakhir itu kita harus menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat. Nah ini juga ada hubungannya yang di nomor 2 tadi Kak. Nah ini karena ketika mereka sudah lulus atau seperti yang di sekolah saya itu Kak, di SMK itu kelas 12 sudah tidak ada lagi pembelajaran PJOK. Nah ini kita bagaimana caranya ketika mereka tidak ada pembelajaran di sekolah tetapi mereka juga melaksanakan olahraga secara mandiri seperti itu Kak. Kemudian kita lanjutkan. Nah ini mari berdiskusi secara sesuai pertanyaan yang ada di slide. Oke, nah ini. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan?
Kemudian apakah dalam konteks kurikulum merdeka tujuan ini bisa dicapai? Monggo salah satu bisa menyampaikan atau yang lain bisa di kolom chat. Monggo Kak Panji bisa disampaikan pendapatnya. Apakah selama ini Kak Panji sudah memahami dengan baik tujuan pembelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Monggo Kak Panji disampaikan pendapatnya. Saya kira sudah, Pak. Sudah ya Kak ya? Oke. Sudah memahami dari tujuan pembelajaran dan menjadikannya acuan. Kemudian dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan ini bisa dicapai Kak dari yang telah dilaksanakan Kak Panji? Apakah pembelajaran yang Kakak rencanakan itu sudah dapat dicapai oleh peserta didik Kak selama ini? Masih belum, ya? Ada berapa yang belum ya Kak ya? Oke, jadi ketika kita menyusun rencana pembelajaran, kemudian ada tujuan pembelajarannya, ketika anak-anak itu tidak mencapai pembelajaran kita, maka kita harus melakukan yang namanya refleksi. Kita kembali lagi ke materi yang pertama ya Kak, refleksi. Nah ini, di sini, apakah kita itu dalam merencanakan capaian pembelajaran itu sudah sesuai dengan karakteristik peserta didik atau belum? Kalau ternyata belum tercapai, apakah yang salah itu capaian pembelajarannya atau memang anak-anaknya yang belum bisa dalam pelaksanaannya? Nah ini kita harus lakukan refleksi. Ketika ternyata kok capaian pembelajarannya itu terlalu tinggi dari kemampuan peserta didik, maka kita turunkan indikator-indikator pencapaiannya, gitu ya Kak ya? Gitu ya Kak Panji ya? Kalau memang ada yang belum tercapai. Ya. Oke, jadi nanti untuk capaian pembelajarannya direfleksi lagi apakah sudah sesuai dengan karakteristik peserta didik atau belum. Kemudian indikator-indikator pencapaiannya nanti juga dikaji kembali, gitu nggih. Kemudian ini kita memahami bentar Kak. Oke, kita memahami tujuan umum itu penting sebagai untuk memahami muara akhir pembelajaran. Jadi ketika kita memahami tujuan pembelajaran kita, itu kita dapat memahami juga capaian pembelajaran kita, apakah sudah tercapai atau belum. Kemudian untuk capaian tujuan umum, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam capaian pembelajaran atau CP, dan kakak-kakak ini diberi kebebasan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP. Jadi kalau yang kita ketahui ya Kak, kalau CP itu sudah ada atau paten, seperti kalau di kurikulum K13 itu kan kita ada KIKD gitu ya Kak ya. Nah di sini sekarang di kurikulum merdeka itu kita rubah yang dulunya namanya KIKD, sekarang namanya capaian pembelajaran. Nah ini paten, kita tinggal menyesuaikan capaian pembelajaran kita itu, kemudian kita turunkan atau kita kembangkan melalui TP atau tujuan pembelajaran kita. Jadi ya ini, TP ini kita sesuaikan dengan peserta didik kita. Nah, ini pada kajian akademik kurikulum untuk pemulihan pembelajaran, itu hal yang perlu dilakukan pendidik, yaitu mengembangkan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang telah dirancang di tingkat nasional ke dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk sampai pada perubahan proses pembelajaran di level peserta didik dan mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, jadi ini ketika kita sudah punya patokan CP ini ya Kak yang dari nasional, kita turunkan ke dalam tingkat satuan pendidikan kita atau sekolah kita masing-masing, apakah capaian pembelajaran ini bisa tercapai atau tidak disesuaikan dengan karakteristik peserta didik kita, seperti itu. Jadi kita bisa mengembangkannya melalui TP atau tujuan pembelajaran kita. Jadi patokan kita yang kita pegang adalah CP, kemudian kita kembangkan melalui TP. Itu ya Kak ya? Paham sampai di sini kakak-kakak? Paham. Paham ya Kak ya, insya Allah. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Iya, mantap
pahamnya gitu ya Kak Tri ya. Ya, paham. Oke, kita lanjut Kak. Bagaimana kita itu memastikan agar pengajaran kita yang kita lakukan itu benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran. Karena yang sering kali kita temui, pengajaran langsung fokus Suaranya pada siapa materi ya? atau aktivitas apa. Sebentar Kak Tri, saya cekkan. Oh, Kak Dedi baru masuk. Oke, kita lanjut. Bagaimana ini kita memastikan agar pengajaran yang kita lakukan itu benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran. Karena yang sering kali kita temui pengajaran langsung itu fokusnya pada materi atau aktivitas apa yang dilakukan murid. Nah ini, kira-kira apa Kak? Monggo bisa dituliskan di kolom komentar kakak-kakak. Bagaimana kita bisa memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar bisa menyasar dari tujuan pembelajaran. Apakah kita biasanya seperti ini, yang kasus ini sering fokusnya hanya di materi dan aktivitasnya saja, tapi capaiannya tidak tercapai atau seperti apa? Kak Rani, bagaimana kalau Kak Rani sendiri? Apakah pengajaran yang kakak lakukan itu sudah menyasar di tujuan pembelajaran atau lebih berfokus ke materi atau aktivitasnya saja Kak Rani? Monggo disampaikan Kak Rani. Monggo Kak Rani. Kak Rani hilang. Kak Dendi boleh monggo Kak Dendi. Apakah yang Kak Dendi lakukan pembelajarannya Kak Dendi pada sehari-hari ini sudah menyasar pada tujuan pembelajarannya PJUK Kak Dendi monggo. Belum tercapai semua, Kak. Belum tercapai semua. Ya. Karena apa Kak Dendi? Alasannya kok belum tercapai semua? Yang pertama karena kitanya sendiri ya, gurunya. Jadi kalau menurut saya masih kurang pemahaman berkaitan dengan kurikulum merdeka. Yang kita tahu kan saya ini produk-produk yang K13. Jadi masih sama seperti yang sama yang kemarin yang KIKD dan macam-macamnya itu. Sekarang kan diganti dengan CP dan ATP. ATP. Nah, kalau untuk pembelajaran yang di kelas atau di lapangan, memang sasarannya kita kan sesuai dengan materi. Kalau untuk yang sekolah dasar, terutama yang paling susah itu yang kelas bawah, Kak. Kelas 1, 2, 3. Untuk fokus ke materi itu jujur belum bisa. Karena masih transisi dari anak yang PAUD, TK, ke suasana lingkungan belajar sekolah dasar. Jadi untuk tujuan ke materinya atau sasaran ke materinya masih belum bisa efektif. Karena anak-anak yang masih kelas bawah ini seringkali tingkat fokusnya juga tidak seperti yang kelas atas, masih sering ingin bermain sendiri dan sesuai dengan keinginannya masing-masing. Iya, kalau kelas bawah fokusnya rata-rata bermain itu ya Kak Dendi ya? Kelas bawah itu rata-rata bermain. Kalau untuk yang kelas atas itu untuk sasarannya, untuk sasaran ke materi dan aktivitas yang dilakukan murid itu sudah lumayan, sudah bisa tersampaikan dan sudah bisa berjalan. Karena kalau untuk SD kan masih dasar-dasarnya. Jadi untuk pemahaman keterampilannya juga masih mudah untuk dipraktekkan dan dipahami. Mungkin itu Kakak. Terima kasih. Terima kasih Kak Dendi. Jadi memang benar yang disampaikan Kak Dendi bahwasanya kita itu rata-rata produknya kalau kayak Kak Tri juga malah sudah yang dulu banget itu pasti sudah ketemu kayak KTSP. Kemudian yang produknya yang baru-baru ini termasuk saya ini produk
K13 ya Kak ya. Nah ini terus kita transisi ke kurikulum Merdeka ini. Nah ini memang kita sama-sama masih belajar ya Kak Dendi. Saya sendiri juga masih banyak belajar. Nah ini tapi saya juga melihat kalau dari capaian pembelajaran ini ya Kak Dendi ya. Nah jadi kalau kita bandingkan antara capaian pembelajaran dengan KIKD Kak Dendi. Nah ini kalau dulu di KIKD kita itu terfokus ke materi di cabang olahraga. Jadi misalkan di KI1 misalkan tentang permainan bola besar. Nah, bola besar itu kita pecahkan ke bola basket, bola voli, sepak bola seperti itu. Nah, kemudian kalau di KI2 misalkan di permainan bola kecil. Nah, KD ya kayak KD. KIKD, KD2 itu ke permainan bola kecil. Nah, seperti itu. Nah, kalau di capaian pembelajaran ini lebih global, Kak. Jadi tidak langsung tertuju ke misalkan permainan bola besar atau permainan bola kecil seperti itu. Jadi kita lebih fleksibel dalam pengembangannya. Ketika kita seperti yang Kak Dendi temui tadi di kelas bawah itu kan fokusnya anak-anak itu masih bermain dari transisinya dari anak-anak PAUD atau TK kemudian pindah ke SD gitu ya Kak Dendi. Nah ini memang karena karakteristiknya anak SD kelas bawah itu memang masih cenderung bermain Kak Dendi. Jadi di sini kita itu tidak paten kayak materinya harus permainan sepak bola, harus permainan bola basket ataupun permainan bola voli seperti itu tidak Kak Dendi. Jadi ketika kita menggunakan permainan bola besar, nah itu kita modifikasi. Misalkan yang kita gunakan tetap bola besar dalam artian misalkan kita pakai bola sepak bola misalkan. Nah, tapi bentuk permainannya tidak harus melulu tentang permainan sepak bola. Jadi kita kemas dalam bentuk permainan misalkan belajar tentang gerak lokomotor, non lokomotor, tetapi kita tetap menggunakan bola besar dan itu permainannya juga dikemas tidak harus dalam permainan sepak bola. Seperti itu Kak Dendi. Jadi pengembangannya itu kita monggo Kak Dendi. Mohon maaf Pak. Iya. Untuk yang pemahaman itu tapi ternyata yang kita dapat di buku kita di acuan di buku kalau kita kan menggunakan buku, betul. Paket dan LKS itu kan itu hampir rata-rata masih terpaku ke tetap di materi cabang, gitu ya Kak ya cabang permainan. Kalau untuk yang lokomotor memang kita bisa variasi seperti apa yang kita inginkan untuk tujuan sasaran keberhasilan. Tapi kalau kita mengacu ke materi itu kan mengacu ke materi itu kalau saya jujur acuannya ke materi yang ada di buku dan LKS. Karena nanti kita kalau mau ngasih anak-anak untuk belajar itu sudah mudah gitu ya Kak Dendi ya. Dan itu nanti kan untuk ujian asesmennya kan juga mengacu ke situ. Jadi yang masih agak rancu kan yang itu antara mungkin masih transisinya dari K13 ke Merdeka ini kan. Yang bukunya kok masih ada yang menyerupai yang K13. Dan untuk yang Merdeka jujur untuk yang kurikulum Merdeka ini sebenarnya kalau kita dibuat merdeka ya malah lebih enak. Betul Kak Dendi. Menyesuaikan dengan karakteristik kita dan yang ada di sekolahnya masing-masing. Tapi karena itu tadi acuan di buku seperti itu. Masih seperti itu ya, betul Kak Dendi. Ya terima kasih Kak Dendi. Memang betul yang untuk kurikulum Merdeka pun yang dikeluarkan buku cetaknya juga masih ke materi-materi seperti itu ya Kak ya. Nah itu mungkin karena buku cetak atau LKS itu memang kan buku pegangan dan itu tidak harus paten sumber belajarnya kita itu dari situ. Nah itu makanya kenapa kita harus tetap mengembangkan. Kita balik lagi ke atasnya tadi Kak. Nah di sini untuk buku cetak atau LKS itu kita gunakan untuk pegangan. Kemudian kita juga bisa cari referensi dari media lain seperti itu Kak Dendi. Jadi di sini karena kita ada ini mempersilakan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP. TP ini yang disesuaikan dari karakteristik peserta didik kita. Jadi
ketika ada materi di situ, kita tidak masalah misalkan mau dalam permainan bentuknya sepak bola, tapi tetap ya kita bisa mengembangkan lagi Kak. Misalkan tidak harus sepak bola itu boleh, sebetulnya seperti itu. Jadi kita niku tadi pinter-pinternya kita, apakah mau dikemas sepak bola seperti yang ada di buku LKS, karena memang kalau di buku LKS itu kan memudahkan kita untuk belajar gitu ya Kak ya, atau kita mau mengembangkannya lagi dalam bentuk olahraga lain. Nah mungkin itu nanti memang jadi PR baru kita juga Kak. Saya sendiri juga masih belajar di sini. Sebentar saya tak nyarger ini dulu Kak, laptop saya habis. Oke, kita lanjut Kak Dendi. Jadi memang benar Kak Dendi. Jadi memang kita pengen mudah itu memang acuannya LKS sama buku cetak. Tapi kalau kita bisa mengembangkan lagi, coba kita kembangkan gitu Kak Dendi. Nah, mungkin kalau misalkan kita mau mengembangkan untuk materi yang lain, itu bisa. Kemudian nanti untuk bahan bacaan, nah itu kita kasih juga tentang yang sama dengan LKS atau di buku cetak seperti itu Kak Dendi, mungkin kurang lebih. Memang ini juga baru ya Kak, saya sendiri juga masih banyak belajar, jadi kalau misalkan memang ada kakak-kakak yang ternyata pernah mempelajari lebih dalam ini boleh disampaikan di sini Kak. Jadi nanti kita sama-sama belajar. Gitu ya Kak Dendi? Kak Dendi sedang ngobrol. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya ya Kak ya. Nah ini kemudian kita ada proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. Nah kemarin saya menyampaikan bahwasannya besok di modul 1.6 dan 2.1 itu kan kita ada tugas tentang modul ajar dan pembuatan video. Nah, kemarin saya menyampaikan bahwasannya yang harus diperhatikan salah satunya adalah adanya backward design di sini. Nah, ini backward design di sini itu adalah langkah-langkah kita dalam merencanakan pembelajaran atau membuat modul ajar. Nah, ini kita yang harus perhatikan, tahap pertamanya itu adalah mengidentifikasi capaian pembelajarannya. Kemudian setelah kita identifikasi, kita lihat dulu. Kita malah melihatnya itu lebih ke asesmennya dulu daripada konten atau pembelajaran yang akan kita laksanakan itu seperti apa. Jadi setelah kita mengidentifikasi CP, kemudian diturunkan ke TP, kemudian langkah selanjutnya kita adalah menentukan metode penilaiannya, mau penilaian secara lisan atau tertulis, atau mau keterampilan, atau mau berbentuk kuis, atau mau kuesioner, atau tanya jawab seperti itu nanti kita rencanakan di awal setelah kita tahu capaian pembelajaran kita. Kemudian baru kita rencanakan pengalaman belajar atau strategi pembelajarannya itu mau seperti apa, kontennya atau materinya itu apa, materi pembelajarannya seperti apa, itu seperti itu. Ini untuk memudahkan kita dalam menyusun rencana pembelajaran gitu ya Kak. Kalau kakak-kakak biasanya step dalam pembuatan modul ajar atau RPP-nya seperti apa Kak? Apakah sudah sama seperti proses backward design ini atau lain Kak? Monggo salah satu bisa menyampaikan Kak. Kak Lukman atau Kak Sanditya boleh? Kak Sandi. Lagi. Monggo Kak Sandi atau Kak Dendi lagi. Nah, Pak mau banget ketok. Ya, atau Kak Tri saja, monggo Kak Tri. Wah, betul ngerti karpeku mau Mbak. Oh ya, oke. Yang lainnya monggo Kak Yudi, monggo Kak Yudi. Kalau Kak Yudi dalam penyusunan RPP atau modul ajarnya, apakah sudah sama dengan ini atau belum Kak Yudi? Kak Yudi? Kak Yudi tidak ada. Ini Kak Dendi lagi, monggo Kak Dendi. Oh Mas Dendi, Pak Ketua. Monggo Pak Ketua. Boten enten ketuane iki, Pak. Oh iya. Di luar iki. Lanjut. Ya. Lanjut Kalau Kak yang Dendi.
Yang saya pahami di perangkat pembelajaran yang telah kita miliki sudah sesuai dengan apa yang ada di slide ini, mengidentifikasi Oke. CP. Memang kalau CP itu dulu silabus gitu. KIKD Kak, yang paten. Oh. Kalau silabus itu yang ATP apa ya Kak ya? Oh iya. Saya malah masih terngiang-ngiang dengan proses yang dulu menggunakan Yang silabus KIKD dulu. terus Ya. silabus gitu ya Kak ya? Yes. Sama Kak, saya juga. Ya, kalau yang ini kan kata-katanya atau penamaannya berbeda, malah memahaminya malah lebih agak Lebih susah rumit ya. itu ya Kak ya? Iya, lebih rumit. Tapi Oke, yang betul. sesuai yang saya miliki memang ya ada CP-nya, ada ATP-nya, ada modul Oke. pembelajarannya. Mungkin ya mirip seperti ini, tapi belum tahu apakah sudah sesuai atau belum. Saya juga belum bisa memahami sepenuhnya. Kak Lukman yang pandai ini, Kak. Oh, monggo Kak Lukman. Kak Lukman tadi jalan-jalan, apakah sudah bisa menyampaikan pendapatnya Kak Lukman? Ya, boleh gabung. Terima kasih. Kalau Kak Lukman disampaikan yang terkait ini Kak Lukman. Mohon maaf, izin menyampaikan. Siap. Kaitannya sama pengembangan kurikulum dan pembelajaran di tempat saya itu kan mungkin saya sudah sama, cuma yang disampaikan Pak Didi tadi juga benar. Terkadang saya itu juga lupa dengan nama-nama yang dulu itu kaitannya sama silabus, sekarang diganti jadi ATP, terus sekarang dirubah lagi kaitannya sama CP-CP-nya, sedangkan CP-nya baru ya Kak ya? Intinya itu yang saya amati pembelajarannya sama, cuma kata-katanya ya dirubah. Itu yang kadang membuat penyampaian itu malah bingung kesampaian untuk anak-anak itu. Itu yang saya amati. Mungkin kaitannya sama modul yang saya buat sendiri itu juga sudah menerapkan capaian pembelajaran, terus metode penilaiannya, sama perencanaan belajar dan strategi yang digunakan. Mungkin itu Kak yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih Kak Lukman. Memang itu tadi benar, kita masih bingung dalam penamaannya dari kurikulum Merdeka, tapi pada dasarnya memang isinya itu tidak jauh berbeda Kak, hanya format dan istilahnya saja yang berbeda. Jadi untuk yang CP atau capaian pembelajaran itu memang kita kalau di kurikulum 2013 dulu itu namanya KIKD. Kemudian untuk yang ATP itu lebih ke silabus. Kemudian yang TP atau tujuan pembelajaran itu masih sama tujuan pembelajaran. Nah, ini di tujuan pembelajaran itu nanti juga sebenarnya kalau di modul ajarnya kita juga masih turunkan lagi ke indikator juga Kak. Jadi memang sebenarnya cuma beda istilah saja dari kurikulum K13 sama modul sama kurikulum Merdeka. Kemudian yang dulunya kita namanya RPP, sekarang namanya modul ajar. Ini juga baru lagi untuk kita Kak. Tapi untuk isinya dalam modul ajar maupun RPP itu sebenarnya hampir sama Kak. Hanya saja formatnya yang berbeda. Kita juga di situ tetap masih ada identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kemudian kelasnya dan lain-lain. Kemudian nanti di bawah diturunkan dari ada CP-nya, ada ATP-nya, ada TP-nya. Kemudian yang ATP itu memang dibuatnya terpisah seperti silabus, jadi memang terpisah dari modul ajar. Kemudian yang untuk tujuan pembelajaran masih sama di dalam modul ajar. Kemudian nanti kita turunkan lagi masih seperti yang di kurikulum K13 Kak, itu ada indikator, kemudian ada tetap kegiatan pembelajarannya juga masih sama, ada kegiatan pembukaan atau kegiatan awal, kemudian kegiatan inti sama kegiatan penutup. Nah, di sini bedanya kalau dulu di kurikulum 2013 itu juga kita ada istilahnya pendidikan karakternya gitu ya Kak ya. Kalau di kurikulum Merdeka ini kita ganti dengan
yang namanya P5 atau profil pelajar Pancasilanya. Nah, ini pada dasarnya antara profil pelajar Pancasila dan dan pendidikan karakter pada hakikatnya itu juga sama Kak, hanya saja beda istilah tadi. Gitu Kak Lukman nggih? Kalau tidak salah seperti itu ya Kak Lukman ya. Persis seperti itu Kak. Oke. Cuma kadang masih rancu saya tuh. Rancunya tuh sekarang kan perubahan CP-CP-nya kan berubah lagi tuh. Oke, ini ada CP baru itu ya Kak ya. Itu Baru semester ini tuh Kak ini ya. Ya. Ini berubah lagi. Oke. Lama-kelamaan mungkin kembali ke itu kurikulum KTSP lagi. KTSP lagi ya. Betul Pak Lukman, wah Jan, membingungkan. Oke, sebenarnya dulu kita di KTSP dengan K13 juga sebenarnya hampir sama, hanya saja kalau sekarang itu kita pakai kalau dulu di KTSP kan kita pakai KKO atau apa Kak dulu Kak? Kalau di KTSP itu apa Kak? Kalau di K13 kan kita ke 5M itu. Terus kalau KTSP dulu apa Kak? Apa Kak Yudi? Kak Tri, Putri ngetik. Lali, ya selalu. Namanya Putri nih. Mau aku ke zaman Raina, tahun 91 durung lahir. Putri nganggo triwulan yo kok ijen. Atur ulang Sama aja bagi saya dari dulu sama sekarang. Bedanya kalau di kurikulum 13 Merdeka ini untuk siswa lebih aktif. Dari 13 ke Merdeka hampir sama juga. Nggih. Nggih memang benar Kak. Nggih itu kita cuman beda istilah tadi Kak. Kalau kita di KTSP itu ya itu tadi. Sebentar saya searchingkan sebentar Kak. KTSP dulu itu apa tuh? Satuan Pendidikan. Maksudnya pendidikan. Iya, yang kurikulum KTSP itu loh Kak, yang ada 5. Kalau di kurikulum K13 kan ada 5M itu. Oh, yang ada menanya, mengekspor itu ya? Ya, betul. Kalau KTSP itu juga apa tuh? K13 saintifik. Kondonya lebih ke khusus sebagai itu Pak, fasilitas apa? Dan pembelajarannya masih ke arah guru. Oke, betul. Oke, lebih ke komando gitu ya Kak ya? Komando, ya. Terus komando sama ceramah gitu ya Kak? Ya kalau di K3 kita bandingkannya ke K13 sama alur merdeka Kak. Kalau ke K13 kemarin kan kita lebih menonjolkan ke 5M, ada mengamati, mencoba, menalar, menanya, kemudian mengkomunikasi. Kemudian kalau di kurikulum kurikulum merdeka ini kita 7 Kak alurnya, seperti yang kita pelajari di LMS itu kita ada mulai dari diri, kemudian ada eksplorasi konsep, kemudian ada ruang kolaborasi itu salah satunya kita ada diskusi seperti ini, kemudian nanti ada demonstrasi kontekstual, ada elaborasi pemahaman, koneksi antar materi dan aksi nyata. Nah ini lebih banyak di kurikulum merdeka ini Kak, alur atau langkah-langkahnya. Itu kalau kita kenal itu namanya alur merdeka belajar. Nah ini kita bisa sisipkan, kalau dulu 5M itu juga harus ada di di dalam modul ajar atau di dalam RPP kalau dulu ya Kak ya. 5M-nya harus terlihat. Nah ini sama, di modul ajar itu walaupun ada kegiatan pembuka atau kegiatan awal, ada kegiatan inti, ada kegiatan penutup. Nah di sini mungkin di kegiatan intinya itu alur merdekanya juga harus dilihatkan. Misalkan dimulai dari diri. Nah ini misalkan anak-anak mulai dari diri itu membaca secara mandiri atau melihat video secara mandiri atau melihat gambar seperti itu. Kemudian nanti eksplorasi konsepnya seperti apa, ruang kolaborasinya harus diskusi. Misalkan eksplorasi konsepnya nanti anak-anak kalau di tempat kita misalkan mau permainan sepak bola, kita coba permainan pertama dulu. Kemudian apakah anak-anak setelah melakukan permainan di eksplorasi konsep ini nanti punya gambaran dari permainannya, misalkan passingnya seperti apa, kalau kalau misalkan men-shooting bola atau memasukkan bola ke gawang itu seperti apa. Kemudian nanti di ruang kolaborasi ini kita fasilitasi dengan diskusi.
Nah, diskusi ini nanti anak-anak mendiskusikan dari apa yang ditemukan dalam permainan yang sudah mereka lakukan di eksplorasi konsep. Kemudian nanti di demonstrasi kontekstualnya, nanti anak-anak melakukan permainan kembali, misalkan seperti itu. Melakukan permainan kembali, apakah ada peningkatan dari permainan yang dilakukan di pertama tadi, misalkan kalau kita pakai ini bisa pakai model TGFU juga, jadi dikolaborasi nanti dari alur merdekanya dengan TGFU ada permainan 1, kemudian ada latihannya, kemudian dilanjut latihan 2, seperti itu kita bisa terapkan itu juga. Jadi pada intinya itu memang maupun dari K13 ataupun kurikulum merdeka itu pada dasarnya, pada intinya itu tidak berbeda, hanya saja istilahnya itu kita yang berbeda. Jadi nanti kita lebokke, misalnya dari yang 5M itu misalkan kita yang di kurikulum K13 itu kan mengamati, nah di sini mengamati itu kita samakan dengan mulai dari diri. Jadi mengamati itu misalkan melihat gambar. Nah di alur merdeka kita rubah dimulai dari diri, mengamati gambar itu. Nah seperti itu. Tinggal diganti istilah-istilahnya. Seperti itu ya Kak ya? Ya. Ya, semoga mendapatkan pencerahan ya Kak ya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kita Pak Andi. Ya, tak mute kan Kak. Oke. Kita lanjut ke backward design ini tadi Kak. Nah, jadi di backward design ini dalam PKGPJOK ini harapannya kita tahu proses dalam pengembangan perencanaan modul ajar Kak. Jadi ketika kita mau mengembangkan modul ajar, yang harus kita perhatikan ini adalah yang pertama, kita mengidentifikasi dari CP-nya atau capaian pembelajarannya yang kita turunkan ke ATP dan tujuan pembelajaran. Nah, setelah kita sampai ke tujuan pembelajaran, step yang harus kita lakukan yang kedua adalah menentukan metode penilaiannya atau asesmennya itu mau seperti apa. Setelah itu baru kita rencanakan kegiatan pembelajarannya atau kontennya, konten pembelajaran kita itu mau seperti apa. Walaupun kalau saya sendiri ini juga masih bingung Kak, apakah setelah kita menggunakan backward design ini, apakah format dari asesmen itu terus di atas ataukah tetap di bawah? Ini kemarin juga masih jadi PR kita juga Kak, kita masih belajar. Nah ini karena kan yang kita tahu kalau di modul ajar itu asesmen tetap di paling bawah, ya kan Kak? Letaknya kalau kita di modul ajar itu kan asesmen di bawah gitu ya Kak ya. Nah ini nanti kita pelajari kalau besok kita di asesmen ya Kak, apakah nanti formatnya, apakah asesmen itu akan kita naikkan setelah di tujuan pembelajaran, kemudian kita susun asesmennya, kemudian baru kita ke kegiatan pembelajarannya, atau formatnya tetap sama, akan tetapi untuk perencanaannya kita, pemikiran dalam perencanaannya itu seperti ini, gitu ya Kak ya? Tuh, nggih. Oke, terus kemudian untuk PR kita di modul 1.6 yang dalam penyusunan modul ajar kita yang untuk pembuatan video besok. Nah, ini kakak-kakak sudah mulai terapkan ini ya Kak ya. Yang pertama yang kemarin yang berdiferensiasi. Nah, itu juga harus terlihat dalam modul ajar kakak-kakak serta dalam video pembelajaran kakak-kakak. Kemudian yang kedua harus terlihat ini backward design-nya. Dalam artian ya CP-nya ada, kemudian asesmennya ada, kegiatan pembelajarannya ada. Di sini di kegiatan pembelajarannya itu yang berdiferensiasi dimunculkan di sini. Kemudian kalau bisa ada rencana keselamatannya, gitu ya Kak ya. Rencana keselamatan itu nggih, misalkan sepak bola yang harus diperhatikan oleh siswa itu apa saja seperti itu, agar terlihat seperti itu. Kalau kita mau menggali lagi Kak, sebenarnya ada beberapa step lagi kayak sosio-emosional itu bisa kita masukkan, kemudian dari budaya positifnya kita, misalkan budaya positif itu kita seperti kita sehari-hari, kita pembelajaran ini juga kita setiap mau mulai itu harus berdoa, kemudian kalau bertemu kita harus kalau di permainan kita harus fair play dan lain-lain, itu ada budaya positifnya kita. Walaupun itu ya sudah terlihat juga di dalam
profil pelajar Pancasilanya gitu ya Kak ya. Itu kalau mau digali lebih dalam lagi gitu Kak. Kalau mau ada yang lebih komplit lagi seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Ini ada pesan kuncinya dari backward design. Bahwasanya itu backward design ini merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design ini juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Nah ini di sini, ketika kita sudah tahu capaian pembelajaran kita, kemudian sudah tahu mau model penilaiannya itu apa, nah ini kita bisa menyusun latihan atau kegiatannya itu yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran kita atau asesmen yang kita inginkan. Jadi gitu ya Kak ya. Misalkan kita mau menilai tentang passing sepak bola. Nah, otomatis nanti kita membuat penilaiannya di rubriknya yang kita buat itu tentang passing sepak bola. Kemudian setelah kita buat rubrik penilaiannya, kita juga baru menentukan latihan apa saja yang bisa mencapai dari passing sepak bola. Gitu ya Kak ya. Paham ya Kak ya? Kok diam saja ini Kak? Paham betul ya? Insya Allah. Insya Allah ya Kak ya. Oke. Kita lanjut di aktivitas 2 Kak. Ini tentang penyusunan program PJOK. Nah untuk penyusunan program PJOK ini sebenarnya kita harus memilih Kak, tapi ini sudah ada jawabannya. Manakah yang benar dari definisi di bawah ini? Jadi kurikulum yang benar ini itu yang bawah sendiri ya Kak. Bahwasanya kurikulum adalah salah satu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikapnya. Nah ini, kalau yang ini buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah struktur kurikulum. Tidak ya Kak ya? Buku teks sebagai apa Kak? Buku teks sebagai apa kakak-kakak? Apa Kak Dendi? Buku teks sebagai apa Kak Dendi? Tadi sudah kita bahas. Bukan sebagai acuan, tapi sebagai apa tadi ya lupa. Pegangan gitu ya. Pegangan, Ya. Oke, kalau yang kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk mengetahui keterampilan. Apakah yang dinilai hanya keterampilan saja? Oh tidak, pengetahuan juga. Tidak. Ya, jadi ada tadi ya, ada 3 ya Kak, keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Itu ya Kak ya. Yeah. Oke, ini. Jadi kita mau di kurikulum KTSP, mau di kurikulum K13, sekarang mau di kurikulum Merdeka, tetap masih sama. Ini yang kita nilai tetap ada 3 aspek, yaitu keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Gitu ya Kak ya. Ya, jadi kita tinggal ganti istilah saja Kak, dari K13 ke kurikulum Merdeka. Itu ya, sambil belajar pokoknya Kak kita Kak. Oke, kita lanjutkan. Nih, komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum Merdeka. Yang pertama yang harus dipunyai adalah struktur kurikulum. Yang kedua capaian pembelajaran atau CP. Kemudian pembelajaran dan asesmen. Kemudian yang keempat adalah penggunaan perangkat ajar. Yang kelima adalah kurikulum satuan pendidikan. Nah ini biasanya kita lumpuk atau kita susun itu di sekolah itu di awal semester ya Kak ya, atau di awal tahun pembelajaran. Nah ini kita harus mengetahui struktur kurikulumnya. Kalau di SMK seperti di sekolah saya itu sudah ada waka kurikulumnya yang ditugasi untuk mengkoordinir semua ini. Jadi kita sudah ada nanti struktur kurikulumnya seperti apa. Kemudian CP ini yang sudah paten, kita sudah tahu ya Kak, sudah ada yang baru. Nanti kalau belum tahu coba saya kirimkan ke grup itu Kak. Tapi insya Allah sudah punya semua ya Kak ya? Belum. Kirim ada yang grup belum punya Kak. Oh iya, nanti saya kirimkan untuk CP terbaru Kak. Oke. Kemudian ini ada pembelajaran dan asesmennya. Jadi setelah kita tahu tadi CP-nya, kita tahu asesmennya kita itu mau seperti apa, kemudian pembelajaran atau kontennya atau latihan dalam pembelajarannya kita itu seperti apa, kemudian nanti penggunaan perangkat ajar. Nah ini di sini ini menarik Kak. Jadi di pembelajaran PJOK
kita juga harus mengembangkan perangkat ajar. Nah ini kadang kita dititeni ya Kak, orang lapangan itu administrasinya tidak komplit. Nah ini kita coba Kakak, kita pelan-pelan rubah mindset tersebut. Kita coba mulai susun modul ajar kita. Minimal kita punya satu modul ajar yang komplit, sudah ada yang berdiferensiasinya, sudah ada sosio-emosionalnya, sudah ada berdiferensiasinya, dan lain sebagainya. Saya yang modul ajar belum punya yang ada berdiferensiasi dan lain-lain Kak, karena kemarin masih pakai K13, semester ini baru mau mengembangkan yang modul ajar yang ada berdiferensiasi dan lain-lainnya. Tapi kemarin yang di yang di RPP itu saya sempat mengembangkan satu RPP yang ada berdiferensiasi, ada sosio emosionalnya, ada budaya positifnya. Nanti saya coba kirimkan untuk gambaran kakak-kakak. Pada dasarnya kan nanti di di dalam kegiatannya, kegiatan intinya itu kan sama, hanya saja nanti dipindah ke dalam bentuk modul ajar gitu ya Kak ya. Nanti bisa untuk acuan kakak-kakak dalam pengerjaan di tugas modul 1.6 besok. Kemudian ini juga kalau bisa dua-duanya Kak. Contohnya yang modul ajar belum sempat Kak. Oke, nanti kalau sudah sempat nanti saya kirimkan Kak. Oke, ditunggu dua-duanya. Siap. Nanti saya kirimkan satu dulu ya Kak, yang RPP dulu. Saya sudah mengembangkan modul ajar tapi belum ada yang detail sampai ke ada sosio emosional, budaya positif dan berdiferensiasinya. Nanti coba saya kembangkan satu bisa buat acuan kakak-kakak gitu ya Kak ya. Ya. Oke, ini untuk selanjutnya komponen kurikulum satuan pendidikan itu dikembangkan dan digunakan satuan pendidikan terdiri dari ini karakteristik satuan pendidikan, kemudian ada visi misi sekolah atau visi misi satuan pendidikan dan tujuan satuan pendidikan, serta pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Nah ini kita boleh menurunkan tadi dari CP itu tadi. Nah ini yang harus kita perhatikan dalam penyusunan perencanaan. Ini di sini ada ada karakteristik satuan pendidikan, kemudian ada visi misinya dan tujuannya, kemudian ada pengorganisasian pembelajaran di satuan pendidikan tersebut dan nanti kita turunkan di dalam bentuk perencanaan pembelajaran. Nah, terus ini mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan. Nah ini kenapa kok biasanya beda Kak? Ini ya karena agar bermakna kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dari satuan pendidikannya. Nah ini bisa menjadi kabar gembira, kakak-kakak itu dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Ini ya Kak ya, kultur gerak ini misalkan kalau ada yang sekolahnya di pesisir pantai dengan kakak-kakak yang sekolahnya ada di gunung, itu pasti karakteristik peserta didik dan karakteristik kebutuhan belajarnya berbeda ya tidak kakak-kakak. Nah, di sini kita itu bisa menyesuaikan dari kultur geraknya di mana kita berada gitu ya Kak ya. Nah, ini kita bisa susun secara mandiri, yang penting disesuaikan dengan karakteristik satuan pendidikan, karakteristik peserta didik kita. Jadi setiap sekolah itu bisa saja berbeda untuk kurikulum operasionalnya. Gitu ya Kak ya? Oke. Ya, misalkan nanti kakak-kakak dapat dari saya itu misalkan yang RPP atau modul ajar, nah itu kan tetap kakak-kakak harus mengembangkan sendiri yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik kakak-kakak. Gitu ya Kak ya? Ya. Oke, kita lanjut Kak. Nah ini, mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. Oke, kita kembali berdiskusi di Jamboard, di Figma ya Kak ya. Kita tulis kembali di Figma, saya kirimkan di kolom chat Kak link Figma-nya.
Monggo untuk dikerjakan, ada 3 pertanyaan kakak-kakak. Saya stop sharing dulu. Saya Oke. Sudah terlihat Kak dari tempat kakak-kakak? Yuk, kembali ke Figma ya Kak ya. Wah, kok mah ngerusak kayak aku. Enggak apa-apa Kak Tri, pokoknya dicoba. Monggo kakak-kakak. Bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program sebagai bagian dari pengembangan kurikulum? Monggo 10 menit Kak cukup untuk berdiskusi ini. Monggo dituliskan dulu untuk pendapat kakak-kakak 3 pertanyaan tersebut. Oke, ini nomor 1, bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program
PJUK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJUK. Ini Kak Hakim sudah menjawab, tumpuk dengan Kak Hakim double. Oke. Tak hapus satu ya Kak Hakim. Lanjut Kak Hakim. Kak Dendi juga sudah ini. Monggo yang lainnya kakak-kakak. Kak Hakim sudah selesai nomor 1. Bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJUK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJUK? Ini Kak Hakim menjawab, pertama kita perlu memahami karakteristik dari peserta didik, baik dari segi kemampuan fisik, motorik, emosional, dan sosial kearifan lokal dari peserta didik. Oke, bagus. Kemudian dari Kak Dendi, saya merancang program PJUK dengan pendekatan holistik, mempertimbangkan aspek fisik, emosional, dan sosial murid. Saya Hilang suara nih. Kak Kusuma hilang. Podek gue hilang. Wis rampung iki apa ya? Rano sinyal iki kaya ngene Kak Kusuma. Ya bubar. kabar. Moga Kak Lukman dilanjut. Kak Kusuma nomor 2 pertanyaannya Ya. mana? Nggak kelihatan, saya belum nulis sih. Nomor 2. Mbak, aku chatmu. Oh ya, sebentar. Orang jaluk seberaan nih loh, Bu. Delay. Ya, monggo kakak-kakak. Saya nggak bisa nulis. Aku kan langsung nulis apa? Oke, istilahnya. siap, Kak. Monggo kakak. Nomor 1, jawaban dari Kak Tri apa Kak Tri? Bagaimana Kak Tri selama ini merancang program PJUK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJUK? Rasa mlebu sih. Selama ini ketika kami merancang pembelajaran PJUK, kita tidak fokus pada pengembangan fisik saja, tetapi pada aspek kognitif, afektif, dan psikologi siswa juga kita masukkan di situ. Itu aja, Oke. Kak Kusuma. Oke, siap. Kalau nomor 2, Kak Tri, apa saja yang selama ini Kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJUK? Kalau murid itu, kalau PJUK itu yang dia pikirkan cuma kegiatan fisiknya aja, Kak Kusuma. Biasanya senang kegiatan fisik kalau di kelas, kalau pelajaran di olahraga kok di kelas itu anak-anak biasanya tidak mau gitu ya, Kak Tri. Itu aja. Pokoknya senangnya di kegiatan fisik kalau anak. Oke, kalau nomor 3. Bagaimana Bapak dan akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses? Waduh, wah itu dia. Itu pas sekali dengan kegiatan secara anak-anak itu paling suka aktif nggih. Kemudian sebagai guru kita sudah ada kurikulum merdeka untuk mengembangkannya dengan itu metode diferensiasi dan sebagainya itu. Pokoknya itu berpusat pada anak
Itu Mbak Kak Kusuma. Nggih. Itu Napa apa Kak Tri? Hah? Napa? Mengintegrasikannya Nggih. dengan memberikan apa ya Mbak, aku kira iso ngomong. sesuai dengan kurikulum sekarang itu ya anak-anak aktif dan sebagainya itu loh. Menurut makanya Nggih. kita memberikan pelajaran sesuai dengan kemampuan awal siswa itu yang kemarin kita Nggih. pelajari itu. Oke, siap Aja. Kak Tri. Terima kasih. Kak Panji, monggo disampaikan pendapatnya. Kak Panji boleh. Kak Panji, cek Kak Panji. Nggih. Monggo Kak Panji bisa disampaikan pendapat Kak Panji. Dari nomor 1 Kak Panji tak naikkan dulu. Ya, dinaikkan dulu. Nggih, Apa ini? Oke. Bagaimana Kak Panji selama ini merancang program PJUK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJUK? Seperti maksudnya gimana itu ya? Pembelajaran. Ya, selama Ya, ini menurut- Kak Panji Nggih. pripun dalam merancang atau membuat modul ajar atau program-program kegiatan PJUK dalam kurikulum pembelajarannya Kak Panji. Disesuaikan dengan siswanya. Oh, nggih, disesuaikan dengan siswanya, Dari nggih. pusat. Nggih. Nggih. Disesuaikan dengan karakteristik peserta didik ya Kak Panji ya. Nggih, Mbak. Cilik Nggih. tenan nih, Mbak. Yang harus tulisan. Oh iya, Ya. ini sudah tak gedekan ini Kak. Kalau yang kedua Kak, Ya. itu Kakak apa yang dianggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJUK? Apa Kak Panji? Yang dianggap bernilai dalam kelas PJUK itu apa Kak? Yang biasanya murid itu bisa terkesan sekali gitu Kak Panji. Oh. Bisa terkesan sama biasanya murid itu kalau olahraga ya di luar kelas. Maksudnya ya bermain ya, berolahraga ya, jalan-jalan. Seperti itu. Tapi kalau kelas 1 2 itu masih Oke. sulit ya Kak saya. Sulitnya pripun Kak Panji? Sulitnya itu anak-anak itu kalau disuruh itu masih Oke. belum, kalau enggak kemauannya sendiri. Terus disuruh baris ya sulit. Kalau enggak jejer temennya ya Oke. enggak mau. Mau. Nggih. Ya, oh, ya Kak Panji ya. Ini seperti yang disampaikan Kak Dendi tadi juga. Hampir sama nggih keluhannya itu di kelas bawah, karena di kelas bawah itu transisi dari TK ke sekolah dasar. Jadi memang mungkin ini seperti yang disampaikan Kak Panji benar. Jadi anak-anak kelas 1 itu memang kayak gitu. Kalau tidak dengan bestinya gitu ya Kak ya, tidak mau pembelajaran, bahkan Iya. kadang nangis itu ya itu saya alami di saya sendiri Kak. Jadi anak saya itu datang ke sekolah, kemudian ternyata jajarannya biasanya itu jajar dengan temannya yang lain. Nah, itu anak saya itu nangis Kak di situ. Ini mungkin juga di PJOK pun sama, kalau barisnya tidak jajar dengan temannya mungkin juga akan kejadian yang sama gitu ya Kak Panji ya. Nah, ini Iya, seperti itu. ini kita jadi PR kita juga bagaimana biar mereka itu tidak harus dengan satu temannya saja. Mungkin nanti dalam wujud permainan, divariasi atau yang harus berpindah-pindah, jadi mereka tidak jajar itu terus gitu Kak Panji. Walaupun memang walaupun tidak mudah, tapi nggih, pokoknya kita sebagai guru nggih mengusahakan bagaimana caranya gitu ya Kak Panji ya.
ya dicoba gitu ya Kak. Nggih, ya betul. Kalau yang ketiga Kak Panji, kalau dihubungkan dari perencanaan yang Kakak buat tadi rencana pembelajarannya, kemudian dihubungkan dengan kurikulum yang kita laksanakan saat ini itu pengintegrasiannya itu seperti apa Kak Panji? Menghubungkannya Iya, biar nyambung gitu. iya. Kalau itu biasanya saya kan materinya itu disesuaikan dulu sama itu apa soalnya itu Mbak, Siswanya gitu. sama kurikulumnya Oh, kurikulumnya nggih betul nggih. Terus yang disesuaikan lainnya Kak dulu. Panji? Mhm. Yang lainnya Ya, intinya ya kita yang dari perencanaan tadi itu harapannya nanti kita bisa disesuaikan dengan kurikulumnya gitu ya Kak Panji ya? ya, iya Kak. Oke, saya bacakan dari yang nomor 1, ini dari Kak Dendi, itu menarik sekali sama Kak Hakim dan Kak Lukman ini sudah cukup mewakili walaupun cuma 3 yang menjawab. Ini ketika kita dalam perencanaan atau merancang program PJOK itu yang harus kita perhatikan. Itu yang pertama memang benar kita harus memperhatikan karakter peserta didik. Kemudian mempertimbangkan beberapa aspek yaitu secara fisik, emosional, sosial murid, serta gitu kearifan lokal atau budayanya yang ada di sekitar sekolah atau sekolah tersebut. Kemudian nanti melakukan analisis kebutuhan atau pemetaan itu ya Kak ya, pemetaan dari kebutuhan peserta didik antara minat dan bakat atau kemampuan peserta didiknya itu seperti apa. Nanti kita gali ini menggunakan asesmen diagnostik ini Kak. Nah ini di sini kita mungkin kita memang selama ini, nah ini di asesmen yang baru juga ini Kak ya, untuk kita di kurikulum Merdeka itu ada asesmen diagnostik. Nah, asesmen diagnostik di sini, nah itu tujuannya adalah untuk memetakan peserta didik kita itu seperti apa, kebutuhan belajarnya seperti apa, dan kemampuan peserta didik yang kita miliki itu sudah sejauh mana. Nah, ini setelah kita ada asesmen diagnostik ini, nah ini saya juga masih belajar Kak, dari asesmen diagnostik ini kita perwujudannya kalau di PJOK itu yang bisa menggambarkan anak tersebut itu kemampuan di dalam bidang PJOK-nya itu seperti apa, itu kita juga masih belajar lagi. Bagaimana caranya biar kita bisa menemukan kemampuan peserta didik kita itu sampai di mana di dalam pembelajaran PJOK dan wujudnya asesmennya itu seperti apa, ini juga saya masih belajar. Mungkin kakak-kakak sudah ada, Kak Lukman atau Kak Dendi mungkin yang sudah melaksanakan asesmen diagnostik. Apakah sudah Kak Lukman? Kak Lukman menghilang. Kak Dendi apakah sudah melaksanakan asesmen diagnostik Kak Dendi? Oke. Ya, oke. Nggih, di sini jadi kita belajar juga kakak-kakak di sini tentang asesmen diagnostik. Nah, kita di awal pembelajaran itu kita baiknya melaksanakan asesmen diagnostik sehingga kita mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik kita, kemudian kebutuhan belajarnya itu apa. Nah, setelah kita di sini, nanti kita bisa merancang kegiatan pembelajaran kita itu seperti apa. Kemudian kita sesuaikan juga dengan sarana prasarana aset yang ada di sekolah. Kemudian untuk yang kedua itu apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Ini Kak Hakim, ini nilai menghargai diri dan tubuhnya, ini juga benar. Nilai aktif bergerak sepanjang hayat, oke. Nah ini tadi juga sudah kita bahas di awal. Kemudian nilai sosial bagus, toleransi, saling menghormati, menghargai dan menerima perbedaan, disiplin, taat dan tertib pada aturan-aturan, jiwa sportivitas,
Untuk Kak Lukman jawabannya menurut saya sesuatu yang dalam pembelajaran PJOK, yaitu pembentukan karakter siswa, pengalaman gerak, dan pengimplementasian nilai-nilai tersebut di dalam pembelajaran PJOK yang diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini sudah menggambarkan kalau yang dijabarkan Kak Hakim ini adalah terkait dari pendidikan karakter kalau di kurikulum K13. Nah, ini di kurikulum Merdeka itu tentang profil pelajar Pancasilanya. Nah, itu profil pelajar Pancasila isinya salah banyaknya gitu. Nah, di antaranya adalah ini yang disampaikan Kak Hakim. Kemudian kita detailkan lagi. Di sini Kak Lukman juga menyampaikan tentang karakter peserta didik ini memang benar. Kemudian Kak Dendi juga menyampaikan nilai sportivitas ini juga masuk ke P5 atau proyek penguatan pelajar Pancasilanya. Kemudian yang harus diperhatikan lain laginya adalah pengalaman gerak siswanya. Nah, ini karena kita PJOK kita harus memperhatikan juga pengalaman gerak peserta didik kita. Kemudian bagaimana pengimplementasian nilai-nilai dari proyek profil pelajar Pancasila dan nilai pengalaman geraknya siswa itu tadi diterapkan untuk kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian untuk bagaimana kaitannya dalam mengintegrasikan perancangan dengan pengembangan kurikulum PJOK itu yang dijawab Kak Lukman ini juga bagus, memastikan materi yang akan diajarkan sesuai dengan capaian pembelajarannya. Oke. Kemudian menerapkan pendekatan yang holistik, menggunakan metode pembelajaran yang aktif dan inovatif, kemudian melakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui kemajuan peserta didik. Nah, ini bisa melalui refleksi juga, kemudian berkolaborasi dengan berbagai pihak dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Oke, bagus Kak. Oke, sudah paham ya Kak ya? Saya stop sharing dulu. Kita kembali ke PowerPoint-nya. Oke, kita kembali ke PowerPoint-nya Kak. Apakah sudah terlihat? Belum. Apa yang belum tadi? Kak Denny belum terlihat Kak Denny? Sudah. Sudah ya, Kak Hakim sudah terlihat Kak Hakim? Belum. Ini belum terlihat Kak Hakim? Masih pertanyaan tadi atau masih itu? Oh ya, ya masih di situ. Oke. Kita lanjut ya Kak ya. Pertanyaan tadi sudah terjawab ya Kak ya? Nggih. Bu sudah punya gambaran ya Kak ya? Oke, kita lanjut. Ini 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama yaitu kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Tadi sudah disampaikan Kak Lukman, Kak Hakim maupun Kak Dendi tadi sudah menyampaikan. Kak Tri dan Kak Panji tadi juga sudah sama. Kemudian ini konteks masyarakat ini tadi Kak Hakim sudah menyampaikan bahwa sosiokulturalnya atau di masyarakatnya juga harus diperhatikan. Kemudian waktu. Nah, ini kita itu berapa kali pertemuan, misalkan seperti itu di dalam pembelajaran PJOK, kemudian dari waktu yang ada, materi-materi apa saja yang akan kita sampaikan. Kemudian alokasi jam pelajarannya. Nah, ini jika misalkan di SD, satu pertemuannya 4 JP atau berapa, seperti itu. Kalau di SMK itu di kelas 10 ada 3 JP, yang kelas 10, kelas 11, 2 JP, kemudian di SMA itu 3 JP setiap pertemuannya. Kemudian ada cakupan dan tahapan. Nah, ini tahapan pembelajarannya itu seperti apa, kegiatan pembelajarannya seperti apa. Kemudian teknologi yang digunakan ini juga harus diperhatikan. Oke, kemudian untuk aktivitas kita yang ketiga yaitu tentang karakteristik utama kurikulum Merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Nah, ini menurut kakak-kakak, kata kunci apa saja yang berulang kali sudah kita bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Monggo bisa disampaikan salah satu kakak-kakak. Kak Hakim, monggo. Apa saja yang sudah sering kita temui, Kak, ketika kita mengembangkan kurikulum PJOK? Kata kuncinya apa saja, Kak Hakim? Halo Kak. Halo, terdengar Kak Hakim? Oh ya, terdengar. Untuk PJOK dalam pengembangan
kurikulum yang pertama tadi kita harus bisa mengetahui karakteristik siswa, karena karakteristik siswa berbeda-beda, mungkin ya dari sosialnya, dari kemampuan fisiknya, mungkin dari bentuk tubuhnya. Kalau di PJOK mungkin untuk anak-anak yang gemuk juga harus kita beri perhatian khusus dan lain sebagainya. Kemudian juga dari sosialnya juga harus kita perhatikan. Yang kedua tentang yang tadi mungkin kaitannya dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian yang kedua kita juga harus menanamkan bahwasanya dalam pembelajaran PJOK itu harus mensyukuri apa yang ada di dalam tubuh kita, di dalam kesehatan kita, sehingga kita tidak melupakan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin yang terakhir atau yang ketiga, karena mungkin masih banyak dalam pembelajaran PJOK, kita juga harus mengedepankan prinsip-prinsip tadi, mungkin disiplin, kemudian di dalam mungkin dalam permainan-permainan kita itu ada aturan-aturan, kemudian ada hal-hal yang boleh, ada yang tidak, itu menanamkan disiplin kepada anak supaya nanti dalam kehidupan sehari-hari anak juga dalam masyarakat bisa taat, patuh pada aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat. Mungkin saya itu saja, mungkin nanti bisa ditambahin oleh kakak-kakak yang lain. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Hakim. Memang benar bahwasanya dalam penyusunan pengembangan kurikulum itu kita harus itu tadi berdiferensiasi, kita perhatikan, kemudian tugas geraknya, kemudian ya kita anggap saja kalau ada fair play, disiplin dan lain-lain itu tadi ya Kak, yaitu kita ada profil pelajar Pancasilanya. Nah ini apa saja yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka. Ya ini yaitu yang pertama, tadi kita udah fokus pada materi esensial, muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Kemudian yang kedua, itu pengembangan kompetensi karakter, di mana pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Kemudian ada fleksibilitas pembelajaran, di mana kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Oke, kita lanjut Kak. Nah ini mari kita diskusi terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka yang kita jalani saat ini. Nah, karakteristik Ki Hajar Dewantara ini, bentar Kak. Nah, karakteristik Ki Hajar Dewantara ini yang seperti yang kita tahu ya kakak-kakak. Nah, ini kan Ki Hajar Dewantara itu menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak atau peserta didik agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan tumbuhnya atau kekuatan kodrat anak. Nah, di sini yang kita harus tekankan bahwasanya kita kalau buka lagi, nanti kakak-kakak silakan buka di modulnya 1.5 ya Kak ya, di bagian elaborasi. Nah ini Ki Hajar Dewantara ini memiliki dasar-dasar dalam pemikirannya. Yang pertama itu adalah pendidikan itu untuk semua, di mana pendidikan itu adalah hak semua individu. Jadi tidak ada perbedaan siapa yang boleh dan tidak boleh. Karena pendidikan ini adalah haknya semua anak-anak atau semua orang gitu ya Kak ya. Kemudian dasar yang kedua dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan itu berbasis budaya. Karena Ki Hajar Dewantara itu yang seperti yang kita ketahui dari Jogja gitu ya Kak ya, itu beliau juga mengedepankan pendidikan berbasis budaya atau kearifan lokal.
Kemudian yang ketiga, dasar yang ketiga adalah pendidikan yang holistik, di mana pendidikan itu tidak hanya terbatas dari akademik saja, tetapi yang kita ketahui tadi ada pengetahuan, ada keterampilan, dan ada pula sikap. Kemudian dasar yang keempat adalah pendidikan karakter, di mana sekarang istilahnya adalah profil pelajar Pancasila. Kemudian ada dasar yang kelima, yaitu pendidikan yang relevan dengan kehidupan. Nah, ini kita harus sangkutkan pembelajaran yang kita lakukan di sekolah itu bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalkan pembelajaran geraknya seperti kita kan karena di lapangan ya Kak ya, jadi pembelajaran geraknya sepak bola. Belum tentu kalau perempuan itu jadi atlet sepak bola terus bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari gitu ya Kak. Tetapi anak-anak ini mungkin bisa menerapkan dari nilai-nilai yang kita tanamkan dalam pembelajarannya. Misalkan seperti yang Kak Hakim sampaikan tadi, anak-anak itu bisa disiplin, kemudian bisa fair play, sehingga di dalam masyarakat itu nanti mereka terbiasa disiplin seperti itu. Kemudian nilai yang keenam yaitu adalah pendidikan sebagai alat pembebasan, di mana seperti yang kita tahu, dulu kita ditindas itu ya Kak, karena kita tidak berpendidikan. Nah itu sekarang kita sudah punya hak untuk melakukan pendidikan atau mempunyai pendidikan yang layak gitu Kak. Jadi ini nanti bisa Kakak baca kembali di modul 1.5 di bagian elaborasi. Oke, kita lanjut. Nah, kita sudah di akhir sesi Kakak-kakak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Monggo Kak Tri, bisa disampaikan. Nomor 1 Kak Tri, kita simpulkan nomor 1. Peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran KHD. Monggo Kak Tri, nomor 1 Kak Tri menyimpulkan apa dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan kurikulum Merdeka yang kita gunakan saat ini Kak Tri. 3 karakteristik apa yang perlu kita pegang Kak Tri? Waduh, ini ya sesuai budaya yang terakhir tadi. Oke, sesuai budaya. Oke. Yang lain Kak Tri lupa. Apa ya? Ya. Kak Hakim mungkin bisa dibantu. Aku nanti sesuai budaya masing-masing itu. Monggo Kak Hakim. Oh ya, ini hanya membantu Mbak Huti ini. Ya. Payuban, Yang pertama kita perlu memahami karakteristik dari masing-masing peserta didik. Ini kaitannya dengan pendidikan berdiferensiasi. Ya, terutama dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi, kita mengantarkan kodrat anak karena mungkin masing-masing anak punya kodrat yang berbeda-beda. Oke. Yang kedua betul tadi yang ketiga tadi persis apa yang dikatakan Bu Titi tadi, kearifan lokal, sosial, budaya dari peserta didik juga perlu kita perhatikan. Oke. Terima kasih. Sudah 3 ya? Satu lagi boleh kok Kak Hakim kalau ada pendapat lain. Terima kasih Kak Hakim dan Kak Tri yang sudah menyampaikan pendapatnya dari nomor 1 kaitannya karakteristik utama kurikulum Merdeka yang kita jalani saat ini dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi sebenarnya kita itu dalam pengembangan kurikulumnya kita tidak jauh-jauh itu mengacu pada prinsip dari pemikiran KHD, baik dulu pakai kurikulum KTSP, K13 maupun kurikulum Merdeka saat ini. Kemudian untuk yang kedua, monggo Kak Dendi boleh disampaikan pendapatnya. Apakah Kak Dendi sudah mampu mengembangkan kurikulum PJOK di sekolah Kak Dendi? Baik, kalau ditanya sudah mampu atau belum, jujur masih belum ini.
Nggih, Ya, karena kita masih belajar masih Kak Malang peralihan Pak nggih Didi. ya Kak ya. Nggih, siap Kak Deni. Nggih. Nggih, kita Ya, sambil belajar tapi bareng-bareng bagaimanapun Kak, nggih pokoknya ya, kita untuk yang pertanyaan kedua ini kalau kita bilang mampu yang mampu banget karena kita baru di peralihan K13 ke kurikulum merdeka, pasti kita juga masih belajar dalam penyesuaiannya gitu ya Kak ya. Tapi insya Allah nanti setelah dari sini semoga ada tambahan gambaran dalam pengembangan kurikulum PJOK di sekolah kakak masing-masing gitu ya Kak ya. Nggih. Kemudian tentang backward design ini Kak, monggo Kak Lukman boleh disampaikan pendapatnya Kak Lukman. Oh, Kak Lukman hilang. Oke, kita bahas yang ketiga. Jadi intinya pada backward design ini nanti harapannya kita itu bisa menyusun atau merencanakan modul ajar kita atau perencanaan pembelajaran kita itu dimulai dari kita memperhatikan CP-nya atau capaian pembelajarannya diturunkan ke silabus atau ATP-nya, kemudian diturunkan lagi ke tujuan pembelajarannya, kemudian nanti kita lanjutkan setelah kita dapat itu kita susun asesmen yang akan kita gunakan dalam pembelajaran itu bagaimana, seperti apa, rubrik-rubriknya yang akan dinilaikan ke peserta didik itu seperti apa, kemudian refleksi yang akan kita gunakan seperti apa, asesmennya ada di situ semua, termasuk seperti tadi yang saya sampaikan ada asesmen diagnostik yang kita laksanakan di awal pembelajaran untuk mengetahui kemampuan peserta didik kita. Kemudian setelah 2 step itu kita di step terakhir yaitu kontennya atau merencanakan pembelajaran kita itu kegiatannya mau seperti apa. Gitu ya Kak ya? Ya. Yang pertama tadi apa lali aku? Yang pertama kita yang paten tadi Kak harus memperhatikan CP-nya atau capaian pembelajarannya. CP sampai tujuan ya. Ya, betul. Terus kemudian yang kedua itu apa Kak yang kedua? Asesmen betul, atau penilaiannya. Kemudian yang ketiga terkait konten, merencanakan konten ya atau kegiatan pembelajarannya. Oke, sudah paham insya Allah ya kakak-kakak. Nanti bisa diterapkan dalam penyusunan modul ajar. Berarti sebelum kita membuat modul membuat kontennya kita harus asesmennya dulu itu. Ya, betul. Tentukan asesmennya dulu, Putri. Jadi Kak Tri, misalkan mau penilaiannya itu misalkan tentang passing sepak bola. Nah, itu misalkan kita mau passing pakai kaki bagian dalam. Nah, itu kita fokuskan di situ. Nanti bentuk latihannya atau kontennya kita itu disesuaikan dari kegiatan tersebut, gitu Kak Tri. Siap. Ya, oke. Oke, nanti semoga ini cukup membantu kakak-kakak di dalam nanti pembuatan modul ajar untuk tugas terutama ini ya Kak Tri nanti di modul 1.6 dan 2.1 dalam pembuatan video pembelajaran. Oke, karena kita sudah di sesi akhir, monggo kita open cam dulu kakak-kakak untuk berfoto bersama. Itu nanti langsung open semua Kak. Ya. Sesi terakhir. Oh iya, monggo open. Ya, tenan open kafe juga. Panji ya. Saya stop sharing dulu biar kakak-kakak terlihat. Oke, yuk kita mulai ya. 1, 2. Yang guyub. 1, 2. Donendi ya. Ya, terima kasih kakak-kakak untuk pembelajaran kita pagi hari ini. Insya Allah nanti Kak tanya dulu boleh? Gambaran ya Kak. Oh, nggih monggo. Tanya dulu boleh? Boleh. Besok pas pembuatan video itu kan sendiri-sendiri atau besok pas di mana itu cek sekolah yang pariwisata itu? Di CIM ya Kak ya? Ya di CIM itu. Oke. Jadi untuk video pembelajaran itu kita buat malah sebelum Kak. Jadi maksimal itu sebelum kita datang ke CIM kita sudah harus punya video pembelajaran dan sudah diupload di LMS di modul 2.1 Kak. Berarti di sekolah masing-masing ya?
Iya, di sekolah masing-masing betul. Nanti dengan siswa kita masing-masing, Kak. Oh, nggih. Bisa Kak. dicicil dari sekarang, Kak. Soalnya nanti kita habis ini sudah open modul 1.6, berarti sudah harus upload modul ajar. Kemudian lanjut lagi nanti tidak sampai lama itu juga modul 2.1 harus unggah videonya. Jadi untuk unggah video, nanti kakak-kakak buat videonya, kemudian diupload di YouTube atau di Google Drive, kemudian yang disematkan di LMS itu hanya linknya. Link dari YouTube atau Google Drive-nya kakak-kakak. Oh, yo. Ya, seperti itu ya Kak ya. Nanti Iya. kalau kakak-kakak malu ketika di YouTube itu bisa terlihat banyak orang, nanti untuk dipilih ketika publikasinya itu dibuat unlist atau tidak publikasi. Jadi nanti yang bisa melihat videonya hanya yang punya link, seperti itu Kak. Oke. Ya. Kak, maaf Kak Kusuma, Ya, tadi yang nomor monggo. 7 tadi, 27 tadi saya belum sempat nyatet, belum sempat lihat itu yang pas penyampaian materi, nanti lewat WA atau lewat aja, tolong Oh dikirim. iya. Yang mana Kak Tri? Yang nomor 27 tadi. Oh ya, 3 macet tadi aku lali. Oh ya, oke Kak Tri. Nanti saya screenshot-kan saya kirim ke grup ya Kak Tri ya. Ya, makasih. Oke, sama-sama. Ada lagi kakak-kakak yang mau ditanyakan? Bang Ambar. Durasi videonya itu berapa menit ya? Oh, durasi video. Oke. Untuk durasi 30. videonya nanti kita 30 menit Kak Santo. Ya, kalau lebih-lebihnya sedikit saja ya Kak ya. Benar. Terima kasih. Oke, sama-sama Kak Santo. Ada lagi Kak yang mau bertanya? Tanya lagi Kak. Oh iya, monggo Kak Hakim. Itu nanti videonya yang diupload yang pertama itu apakah yang masih biasa dulu ataukah yang sudah perfect atau nanti ada video yang lebih perfect lagi? Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Hakim. Jadi kalau bisa karena kita sudah mempelajari pembelajaran berdiferensiasi, kemudian penyusunan kurikulum, sudah belajar backward design hari ini, maka mohon diusahakan sudah menampilkan itu tadi ada berdiferensiasi dan sudah menggambarkan backward design-nya serta ada keselamatan pembelajaran. Besok untuk video yang kedua memang harus lebih sempurna lagi karena harus menampilkan dari asesmennya. Kalau ini kita belum menampilkan sampai ke asesmen, tapi nanti kalau kakak-kakak sudah memperlihatkan asesmennya kakak-kakak itu seperti apa di dalam video itu sudah boleh. Seperti itu Kak. Sudah cukup mencerahkan kakak-kakak? Mendung. Nggih, Kak. Terima kasih Kak. Ya. Belas. Oke, gambarannya nggih kurang lebih seperti video saya itu ya Kak yang sudah saya share di grup kemarin. Kalau tertimbun nggih nanti saya up-kan lagi. Boleh melihat contohnya. Modul ajarnya dan videonya di-share lagi aja Kak. Oh ya, oke siap. Modul ajarnya belum ada, nanti RPP dulu karena kemarin masih pakai RPP saya Kak. Oh iya. Ya, tapi nanti kan pada intinya kegiatan pembelajarannya nggih kurang lebih bisa diterapkan seperti itu. Tinggal kalau nanti di 5M nanti kita rubah ke alur merdeka untuk istilahnya seperti itu Kak Dendi. Siap. Oke. Sudah Kak? Sudah. Lagi? Oke. Monggo salah satu foto aku. Oh, nanti lagi harap foto. Ya, kita foto lagi sekarang Kak. Monggo. Mas Hakim bilang urung nih. Belum di on cam semua itu. On cam, monggo on cam kakak-kakak. Ngantor. 1, 2. Sekali lagi ganti gaya. 1, ganti gaya piye? Arep jempol ku ndak darani kampanye. Jempol oleh kok. Oh iya, kita nggak boleh kampanye ya Kak ya. Lupa. Oke, terima kasih kakak-kakak untuk hari ini. Monggo salah satu untuk dipimpin berdoa kakak-kakak. Mas Hakim belum pernah ya. Oh iya Kak Hakim, monggo dipimpin untuk berdoa Kak Hakim. Baik, terima kasih kakak-kakak semua. Terima kasih kakak fasilitator yang sudah membimbing kegiatan
pada pagi sampai siang hari ini. Semoga kegiatan pagi sampai siang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita berpisah, mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Terima kasih Kak Akin yang telah memimpin berdoa pada siang hari ini. Terima kasih untuk pembelajaran kita siang hari ini. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak-kakak. Sampai berjumpa besok pagi. Kapan itu? Sik Kak. Iki langsung nggak tugas kok. Besok pagi kita kan ke Lari Manunggal. Oh iya, tak kira Google Meet meneh kok yo jenengan. Zoom-nya lah, Zoom terdekat kapan Kak? Zoom-nya terdekat sebentar, saya cekkan ya Kak ya. Saya cekkan dulu Kak. Bro Yudi. Kak, untuk yang besok kita persiapan mau luring itu kita Google Meet-nya itu hampir setiap hari. Nanti ada yang saya minta majukan 1 hari lagi ya Kak nanti ya Kak ya. Mulai kapan itu Kak? Masih tanggal 20-an itu Kak. Wah yo. Untuk yang tatap maya kita selanjutnya itu di tanggal habis tanggal 12 ya Kak berarti. Tanggal 17 Oktober Kak, 5 hari lagi. Yo, alhamdulillah. 17 Oktober itu modul 1.6. 2 JP Kak. Gaya video sih. 2 JP. Ya, silakan buat modul ajar. Jadi di modul 1.6 itu besok Kakak sudah buat modul ajar. Jadi silakan mulai hari ini disiapkan modul ajarnya. Jangan sampai terlambat upload di LMS-nya Kak. Siap. Hari ini bisa. Waduh, elah, aku merapat ning Depok. Nah, ini kok damel ke Mas Yudi, Kak Yudi. Iya. Kak, besok kalau ke gym itu bareng-bareng dengan kelompok lain apa? Iya, jadi untuk kita kegiatan luring atau tatap muka besok kita laksanakan di tanggal 27 sepertinya ya Kak. Kita mulainya itu di tanggal 28 Kak. 27 itu nanti saya 28 Oktober sampai tanggal 2 November. Nah, itu kita pelaksanaannya sudah fix kita di CIM, di Citra Insanuria. Serentak seluruh kelompok. Nah, itu yang gelombang 2 kita akan tiga kelas Kak. Oh, 3 kelas. Ya, 3 kelas ini tapi itu setiap hari atau enggak Kak? Iya, setiap hari. Jadi pembelajarannya nanti dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore full day. Alah. Ya, tidak ada tapi insya Allah kita on time kan. Nanti ada pemberitahuan ya ke sekolah. Ya betul, nanti seperti kemarin kalau kita ada tatap maya seperti ini, kayak kemarin kan kita dapat surat gitu ya Kak. Besok ketika kita luring kita juga dapat surat. Kemudian nanti juga kakak-kakak harus mencari surat tugas dari dinas masing-masing. Nanti yang dari SMA, SMK insya Allah saya mintakan ke Baljik. Kalau yang SD nanti monggo salah satu dikoordinir salah satu untuk meminta surat izinnya. Gitu ya Kak ya. Kemana? Di Kora atau cuma kepala sekolah aja? Kalau di SD nanti ke dinas di pendidikan di Pora. Oke, kalau yang SMA SMK nanti dari Baljik. Ini nggak bisa pindah ke SMA apa nih? Iya. Biar diuruskan gitu Kak. Ini urus lewat Koordinator Pak Dendi. Cek. Iya. Nanti ketika kita di SIM itu Kak, nanti gambarannya kita pembelajarannya ada yang di kelas, kemudian mungkin ada yang di lapangan atau di joglo. Jadi ada kegiatan teori, kemudian ada kegiatan praktek-prakteknya juga. Nah, untuk yang kegiatan di hari pertama sampai hari kelima itu sepertinya nanti kita tidak gabung antara kelas 1 dengan yang lainnya. Jadi kita tetap ber-16 dengan saya. Nanti kita kelas masing-masing. Nanti kalau kita butuh di buku atau di ruang terbuka nanti kita koordinasikan.
Kemudian di hari terakhir itu di pembelajaran SEM itu nanti kita akan gabungkan dari kelas 1, kelas 2 maupun kelas 3. Oh, kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 Kak itu. Nah, itu kita gabung di pembelajaran di hari terakhir. Kak. Jadi nanti kakak-kakak akan berkenalan dengan kakak-kakak dari kelas lainnya juga di hari terakhir. Itu ya Kak ya? Yeay. Oke. Masih ada yang perlu ditanyakan kakak-kakak? Sudah jelas Pak Bambang. Oke, sudah jelas. Saya tutup ya Kak ya. Saya Ya. end kan. Yap. Oke.